Oke. Halo semuanya, perkenalkan di sini nama gue Rio Rashid Romaditya. Jadi di sini gue mau menjelaskan tentang tugas yang udah gue kerjain, yaitu estetika, alias keindahan alam dalam seni. Tapi nggak cuma keindahan yang kelihatan aja, tapi juga yang punya makna di baliknya. Oke, jadi di sini gue bakal ngejelasin yaitu 4 karya seni yang terbagi menjadi dua, yaitu karya dari budaya barat dan juga budaya timur. Tujuannya apa? Biar kita bisa lihat ternyata keindahan itu punya cara yang berbeda-beda buat disampaikan, tergantung dari budaya dan juga zamannya. Oke, jadi kita akan membahas yang pertama. Yang pertama bakal gue jelasin yaitu patung David dari karya Michelangelo. Oke, kita mulai dari karya seni barat yang pertama. Ini patung super terkenal yang dibikin sama Michelangelo, seniman jenius dari masa Renaissance Italia. Patungnya itu bernama David. Patung ini terbuat dari marmer, tingginya 5,17 meter. Ya, tapi kalau sama alasnya itu bisa sampai 7 meter dan ya itu gede banget coy. Jadi David digambarin di sini tuh bukan pas lagi kayak ngelawan orang, tapi dia lagi siap-siap, penuh semangat dan percaya diri. Makanya ekspresi wajah sama posenya tuh kayak lawan sama gue siap nih. Oke. Jadi makna singkatnya aja, patung ini nyimbolin keberanian, kecerdikan, dan juga kekuatan mental. Kayak mau bilang, gak semua tantangan harus dihadapi dengan kekuatan fisik. Kadang akal juga bisa jadi senjata utama. Dan secara visual, ya detail anatominya luar biasa banget. Proporsinya yang real, bahkan urat-urat tangannya kelihatan kayak ototnya kelihatan coy. God damn. Oke, karya kedua yang bakal gue jelasin yaitu The School of Athens, karya Raphael. Masih dari Renaissance, ya. Kita geser ke lukisan karya Raphael yang berjudul The School of Athens. Lukisan ini juga dilukis di dinding Istana Vatikan yang berukuran juga lumayan besar seperti patung yang sebelumnya kita bahas, yaitu 5,5 kali 7,7 meter. Ya, itu cukup besar. Yang menarik, lukisan ini nggak cuma dipamerin gambarnya aja yang cakep, tapi idenya juga. Di tengah-tengah lukisan ada Plato dan Aristoteles yang dikelilingi oleh para filsuf dan ilmuwan Yunani kuno. Penataan tokohnya yang simetris, arsitektur yang megah, dan suasananya yang ramai tapi tetap elegan. Dan ya, makna dari lukisan ini juga lumayan cukup keren dan juga cukup elegan. Lukisan ini mewakili pentingnya akal, ilmu pengetahuan, dan diskusi dalam membangun peradaban. Kayak ngajak kita buat berpikir lebih kritis, berdialog, dan juga rasa ingin belajar terus-menerus. Dan kita langsung ke yang kedua untuk membahas budaya timur. Mati! Oke, jadi kita lanjut aja ke yang budaya timur, yaitu aku mengambil dari negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Tadi sempat mati ya lightingnya. Oke, yang bakal aku jelasin di sini adalah Garuda Wisnu Kencana karya Inyoman Nuarta. Ya. Sekarang kita masuk ke karya seni dari budaya kita sendiri, yaitu Indonesia, yaitu patung Garuda Wisnu Kencana atau bisa disebut GWK. Dibuat sama seniman top Indonesia yaitu Inyoman Nuarta. Patung ini super besar, tingginya 122 meter coy. Bahkan lebih tinggi dari patung Liberty di Amerika. Dibuat dari logam kayak tembaga, kuningan, dan juga baja coy. Patung ini nunjukin Dewa Wisnu yang lagi naik burung Garuda. Kalau dilihat, desainnya penuh dengan ornamen khas Bali ya. Jadi teksturnya yang berani dan benar-benar megah coy. Makna dari patung GWK itu sendiri
tuh kayak melambangkan perlindungan, kebebasan, dan nasionalisme. Dia gabungin mitologi Hindu sama semangat kebudayaan modern Indonesia. Bisa dibilang ini bukan cuman patung, tapi ikon budaya dan pariwisata nasional, coy. Jadi kita harus bangga memiliki patung yang sebesar dan semegah Garuda Wisnu Kencana ini ya guys ya. Dan yang terakhir yang mau aku bahas, ini adalah seni yang udah lama banget coy. Bener-bener udah lama banget. Yaitu kita bakal bahas Candi Borobudur. Jadi ini Candi Borobudur sekitar 824 Masehi ya. Yang salah satu mahakarya dari Nusantara coy, dibangun pada abad ke-9 oleh Gunadarma kalau nggak salah. Dan sampai sekarang masih jadi candi Buddha terbesar di dunia coy, yang bahkan kita juga masih bisa kunjungi ya. Strukturnya berbentuk piramida berundak ya, yang melambangkan perjalanan spiritual dari dunia biasa menuju pencerahan. Kalau jalan dari bawah ke atas itu kayak simbol perjalanan manusia dari dunia penuh keinginan ke dunia yang penuh kedamaian coy. God damn, sangat bermakna ya. Warna abu-abu kehitaman dari batu andesit, teksturnya yang kasar tapi punya ukiran-ukiran halus yang bawa cerita-cerita kehidupan Buddha. Makna dari candi ini juga ngajarin kita soal kebijaksanaan, kebajikan, dan pentingnya meditasi dalam hidup. Borobudur itu kayak buku batu raksasa yang mengajak kita untuk merenung dan menemukan makna kehidupan kita ya, untuk menemukan makna hidup kita. Dan yap, kita lanjut ke sesi yang terakhir, yaitu kesimpulan dari apa yang udah gue jelasin. Dari keempat karya ini kita bisa lihat kalau estetika itu bukan cuma soal indah dipandang, tapi juga soal gimana seni bisa menyampaikan pesan, filosofi, bahkan identitas budaya itu sendiri. Seni bisa jadi alat komunikasi yang gak butuh kata-kata, tapi bisa kena ke hati. Mau dari barat, atau timur, atau utara, selatan, barat, daya, dan sebagainya. Semuanya punya keunikan dan kekuatan sendiri dalam menyampaikan pesan lewat bentuk visual. Jadi ya, kita belajar ngelihat seni bukan dari cuman luarnya aja, tapi juga makna dan juga cerita-cerita di balik seni-seni itu. Itu saja, sekian dari gua. It's me Rion.